Selamat pagi dan shalom. Salam sukacita untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam Renungan Toraya edisi Kamis 25 Agustus 2022. Sebelum kita membuka dan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami semalam hingga pagi hari ini, dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkatilah supaya kami dapat membaca dan merenungkannya seturut dengan kehendak-Mu. Tuntun dan sertai kami supaya kami dapat memahaminya dengan seksama ya Bapa. Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tema pada hari ini adalah, adakah keistimewaan kita? Adakah keistimewaan kita? Banyak orang berharap di Toraja akan ada kelebihan tertentu secara positif karena masyarakat mayoritas penduduk Toraja adalah orang Kristen. Mestinya Toraja lebih baik dalam banyak hal dibandingkan kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Rasul Petrus menyampaikan kualitas khusus yang dimiliki, dihidupi dan dipraktekkan orang-orang percaya. Yang sangat mendasar adalah memperjuangkan kesatuan orang percaya yang kemudian berdampak pada kesederajatan umat manusia. Kristus mendoakan kesatuan orang percaya seperti Dia dengan Bapanya adalah satu. Gereja mula-mula telah mencontohkan gereja yang sehati dan sejiwa. Kesatuan orang percaya mempraktekkan hidup seperasaan, kasih persaudaraan, belas kasih, kerendahan hati dan pengampunan. Mata dan telinga Tuhan akan terarah kepada umat yang berdoa meminta pertolongan kepadanya dan membelakangi orang-orang jahat. Kehidupan ibadah dan bentuk-bentuk persekutuan lainnya semarak mewarnai kehidupan seharian kita. Apakah semua itu telah menggambarkan persekutuan Kristen? Telah membentuk dan mempersatukan orang Toraja. Ungkapan bahwa pantan kada di potuo, pantan kedo di pokedo merupakan ungkapan penyesalan bahwa persatuan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat tidak seperti pada masa lampau. Ajaran dan ungkapan dalam ibadah dan persekutuan lainnya tidak seindah dalam praktek dan kelakuan hidup keseharian kita. Keistimewaan orang percaya adalah hidup dalam persekutuan yang utuh tanpa ada sekat antara satu dengan lainnya. Kristus adalah jaminan damai sejahtera bagi setiap orang yang tetap setia dalam iman. Amin, firman Tuhan.